Kami jadikan perkataan-perkataan lagu ini iman kami ketika menghadapi sesuatu yang tidak kami tahu. Contohnya masa depan Tuhan, ataupun masa lalu yang masih blurry, masa sekarang yang belum menentu. Di usia ini, usia transisi, ketika kami masih muda maupun belum tua, tidak muda maksudnya tidak muda maupun tidak tua, hamba berdoa, visi tidak menjadi kabur. Ingatkan kami bahwa Tuhan belum kelar. Ada beberapa hal dalam hidup kami yang Tuhan taruh di dalam gigi netral. Tunggu waktu, semuanya indah pada waktunya. Beri kami hikmat, berikan firman yang spesifik kepada umat-Mu Tuhan. Hingga bukan hanya menjadi jawaban, tapi jadi visi hidup mereka. Terima kasih Bapa. Hamba tidak mampu, tidak sanggup. Kau yang urapi aku, Kau urapi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, beri tepuk tangan untuk Tuhan sekali lagi. Silakan duduk. Ambil Alkitab Anda, buka dengan saya di Kisah Rasul pasal 7. Saya beri judul khotbah saya ini, Tuhan belum kelar. Saya rasa saya harus bicara ini kepada Anda. Suatu firman yang spesifik. Tuhan belum selesai. Tuhan belum kelar. Kisah Rasul pasal 7 ayat 23. Kita akan belajar dari seorang hamba Allah bernama Musa. Setelah selesai ibadah auge tadi, saya bicara tentang menjadi penjala manusia. Waktu saya turun ke bawah, Roh Kudus berbicara. Saya ditunjukin sama Tuhan sebuah impresi, bukan penglihatan. Gigi netral. Mobil setir manual. Tuhan bilang sama saya, sampaikan pada umatku, beberapa memang aku netralkan hari ini. Beberapa sudah jalan. Yang dinetralkan jangan kecewa putus asa, sekalipun mereka belum tahu arah kemana. Aku belum kelar. Jangan tutup buku. Aku belum selesai. Jangan menyerah. Jangan berkata kalah. Jangan trauma. Tetapi tetaplah percaya, berharap sama Tuhan. Aku adalah Allah yang sabar. Aku punya waktu untuk segala sesuatu. Tuhan adalah Tuhan yang prioritas. Dia ngerti angka 1, 2, 3. Dia tahu yang mana harus datang terlebih dahulu dalam hidup kita. Saya merasa apa yang saya sampaikan ini pesan akan beberapa profetik sekali dalam keadaan Anda di mana Anda berada saat ini dalam kehidupan. Termasuk saya. Kalau Anda dan saya mengira kita sudah sampai, salah sekali. Tuhan belum apa-apa dengan kita. Mari sekarang kita lihat Musa. Kita akan mengalir saja. Jadi ayat-ayat tertentu saya berhenti. Kita berhenti di sana. Saya kadang-kadang lupa, ingatkan saya. Di mana saya berhenti. Pada waktu, sudah dapat Kisah Rasul 7 ayat 23. Musa, Tuhan belum kelar ya. Pada waktu Musa berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Menurut saya niat hati yang mulia lah ya. Timbul keinginan dalam hati untuk mengunjungi saudaranya, yaitu orang Israel, karena dia adalah Prince of Egypt. Atau dia seorang pangeran Mesir. Dia kepingin ketemu sama Tongpao atau sesama bangsa. Pengen sekali. Pengen reuni gitu loh. Dengan tujuan lepas kangen. Apa salah? Nggak salah. Niat baik di dalam hati bahkan mulia. Cuman kalau kita lihat ke bawah ya, kita kan pelajari satu hal. Kadang-kadang loh ya, ini yang membuat banyak orang kecewa dengan Tuhan atau dengan kehidupan atau dengan diri sendiri. Ini yang membuat banyak orang yang kurang mengerti segala dimensi rencana Allah, cepat-cepat putus asa ketika niat yang mulia berujung bencana. Aku kan bermaksud baik, kenapa yang begini terjadi? Aku kan ingin menolong, gak ada niat jahat di hatiku. Kenapa engkau gak bela aku? Jangan cepat-cepat angkat suara tuduh Tuhan. Tuhan belum kelar. Anda kalau lihat lukisan, jangan cepat-cepat hakimi. Saya waktu di San Diego Zoo dengan anak-anak saya, ada satu perempuan, orang bule gitu ya. Dia ngecat, dilihatin, kalau kita dalam bahasa Ibraninya, opo toh. Apa toh itu? Cuman coba strip gitu. Pakai musik gitu, semua orang lihat. Wah, pokoknya musik itu berhenti, lukisan itu harus jadi. Saya bilang,
Lukis gini aja loh, siapa yang nggak bisa? Saya juga bisa main ceplok-ceplok, itu gampang. Tapi setelah waktu mau jadi baru kelihatan terakhir, ceplokan-ceplokan terakhir. Bahwa ternyata dia menggambar seekor tiger. Itulah bedanya ceplokan di tangan seorang maestro dengan amatir seperti saya. Di tangan seorang maestro, Anda tidak akan bisa menduga. Nggak akan bisa menduga akhir film itu apa. Tapi jangan hakimi seniman itu sebelum dia kelar. Jangan hakimi dia dulu sebelum dia selesai. Tunggu sampai kuasnya turun dan berkata, sudah. Baru nilailah, bisa-bisa jutaan dolar di tangan seorang yang ahli dan mahal. Our God is the master artist. Our life is His canvas. Hidup kita kanvasnya. Tuhan adalah artis itu. Tuhan adalah seniman. Dia menciptakan segala sesuatu. Kita bisa ketawa sekarang atau menangis karena kita tidak mengerti rencananya. Tapi ketika jadi, semua orang tercengang. Ternyata demikian. Jangan hakimi sang seniman maestro itu sebelum dia berkata, kelar. Ada banyak hal di hidup Anda dan saya belum kelar seperti Musa. Tapi Musa udah umur 40. Kan harusnya sudah over the hill. Sudah lewat tuh. Setiap kita itu suka membatasi Roh Kudus. Aku udah umur 30 gak mungkin dapat jodoh lagi. Udah after sajab, after 30. Mana bisa. Tuhan belum kelar. Jangan komentar. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Timbullah keinginan dalam hatinya. Tapi jadi bencana. Kita lihat bencananya kenapa. Ayat 24. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Musa si jagoan itu gak terima. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Coba garis bawahi kata menolong dan membela. Bukankah itu perbuatan mulia? Menolong dan membela. Kayak orang yang suka bilang ini loh, sumpah mati Tuhan tahu gak ada niat jahat di hatiku. Bahkan bukan cuma niatnya mulia, dia perbuatannya pun demikian. Dia menolong dan membela. Pernah gak Anda mengalami telur setengah matang? Atau kita mengalami sesuatu yang masih dimasak seperti nasi, rice cookernya dibuka, masih setengah jalan. Kita marah-marah sama bibi di rumah. Kita marah-marah sama pembantu, apa-apaan itu? Dia berkata, Pak, Bapak gak pernah ke dapur ya? Nasi ini memang belum masak. Dimakan kerak. Bukan salah berasnya, Bapak buka. Kalau Anda izinkan, Bapak izinkan lebih lama, nasi itu enak. Karena dia adalah beras yang kualitas. Oh gitu. Kadang-kadang kita makan kerak. Tuhan izinkan. Tuhan tidak izinkan yang baik terjadi dalam hidup kita. Itu pikiran kekanak-kanakan. Tuhan kadang-kadang izinkan yang gak baik juga terjadi. Meskipun bukan salah kita. Contohnya, kita harus menanggung kesalahan orang lain. Papa mama cerai. Kita ditinggalkan dalam keadaan fisik gak apa-apa, tapi jiwa kita terbelah dua. Kita merasa apakah ada salah saya ya di dalam perceraian papa mama saya. Kita merasa kok ada sesuatu yang gak enak terjadi di hidup kita, kok Tuhan izinkan ya. Belajar dari kata pengkhotbah. Ketika kita ada hari enak, ingatlah masih ada hari-hari buruk di depan kita. Kalau senang jangan terlalu senang, kalau sedih jangan terlalu di bawah. Orang itu di tengah saja. Kalau kita dapat sekarang, kita dapat lotre, dapat sesuatu, senanglah. Tapi jangan sampai lupa daratan, sampai lupa Tuhan. Masih ada hari-hari gelap di depan kita. Tapi kalau hari ini kita lagi diputus cinta, tenanglah, kau kan bisa jatuh cinta lagi. Katakan kanan kirinya, kalau dia sudah menikah, jangan jatuh cinta lagi. Kecuali dengan istri atau suami yang sama. Pernah nggak gini? Ini Musa nih, dia membela dan menolong orang Israel yang lagi dianiaya, dibully. Musa pasang badan, tidak sengaja bunuh dia. Ketika terjadi begitu, pernah ini mungkin kalau di zaman modern coba saya tafsirkan seolah-olah seperti ini. Jikalau Anda
menolong keluarga orang lain, tapi ketika Anda pulang ke rumah, keluarga Anda sendiri kena bencana. Bukankah itu yang disebut dengan FAKTA dalam hidup ini? Fakta. Kita konseling ini bantu anak tetangga supaya keluar dari narkoba. Pulang ke rumah, anak kita nggak pulang. Lari, minggat dari rumah kita. Kita bisa berseru ke surga. Why? I do something good. Why the good becomes bad? Aku melakukan sesuatu yang baik. Kenapa perkara yang baik itu berubah menjadi sesuatu yang buruk di hidupku? Ingatlah sang maestro sedang melukis sesuatu. Di dalam melukis, bukan hanya cat cerah yang dipakai olehnya. Dia juga akan memakai cat berwarna gelap dan suram. Saya sedang melukis hari-hari ini. Makanya saya sedang menyelami ini. Gini-gini, saya sudah jalan antara amatir dan maestro tengah-tengah. Amatir banget? Enggak lah. Maestro jelas bukan. Tapi waktu saya belajar melukis itu, kanvas yang kami beli itu berwarna putih. Saya cat dengan hitam dulu karena saya diajari demikian. Dengan kohengli saya cat hitam dulu. Cet. Kalau baru hitam, warna apapun di atasnya baru menyala. Kalau putih, nanti akan warnanya pucat. Jadi saya ngerti, Tuhan pakai warna hitam. To turn your test, to become your greatest testimony. Ujianmu akan menjadi pahalamu. Pencobaanmu akan menjadi pialamu. Amin Bapak Ibu. Amin saudara-saudara. Saya ngerti, pada waktu Tuhan pakai cat hitam, jangan berkata, kenapa engkau lumuri aku dengan ini? Jangan pernah berkata, Tuhan mencobai seseorang. Dia gak pernah mencobai siapa-siapa. Dia pun tidak bisa dicobai karena dia adalah Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah berjanji kalau kita ikut Tuhan, hidup kita akan mulus sampai seterusnya. Tuhan berkata kepada kita bahwa di dalam hidup ini kita akan mengalami banyak pencobaan, tapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dia berkata lagi, lewat kali ini lewat adiknya Yakobus, ketika menulis surat Yakobus, dia berkata, anggaplah, hai saudara-saudaraku, anggaplah sebagai sebuah sukacita jika engkau jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Bukan memimpin diri ke dalam pencobaan moral, tetapi jika engkau jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan, artinya kalau engkau masuk dalam ujian demi ujian, kalau perspektifmu benar, engkau nanti akan menjadi masterpiece-nya Tuhan. Tuhan itu punya ujungnya, dia Alfa Omega. Dia punya ujung dalam ujung setiap kita. Dia mau membuat kita semuanya betul-betul masuk rencananya. Jadi saya mengerti. Tuhan juga pakai Roma 8 berkata, bukan hanya perkara yang baik, dia bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Segala perkara termasuk perkara yang buruk. Kenapa kami memberi amal, sekolahkan orang, baik mereka yang gak bisa sekolah sama sekali, mereka yang putus sekolah karena biaya uang sekolah yang murah, tapi karena papa mamanya sungguhan tidak berada, saya bantu dengan keuangan saya. Nanti saya lebih diberkati, maka ketika saya lebih banyak uang, saya mulai sekolahkan orang-orang untuk masuk ke kuliah. Saya mulai belajar untuk cari beasiswa. Ada orang yang bebannya gitu kan, ingin sekolahkan orang. Bukan memberi orang miskin makan, tapi ingin sekolahkan orang. Sekolah pendidikan di hatinya. Tapi tiba-tiba, ketika kita sekolahkan orang, kita bangkrut. Seperti film tadi. Uang kita nyantol. Kenapa Tuhan izinkan? Kadang-kadang bukan salah kita. Kebijakan pemerintah. Harga berubah. Peraturan pun tidak sama. Ngurus izin lagi ini dan itu. Bukan salah kita. Kita sudah sebaik-baiknya bekerja. Ini semua di luar kendali kita. Dan semua yang terjadi tidak pro kita. Tapi kontra. Aku sekolahkan ini itu. Sekarang anakku sendiri tidak bisa sekolah selesaikan S2. Why? Why good things turn bad? Why? Kita kadang-kadang bertanya seperti itu kan. Di sini dia menolong dan membela. Kenapa kok jadi bencana? Tunggu dulu Musa. Tunggu dulu. Tuhan belum kelar. Kita perlu sabar. Sabar itu gak gampang.
Tapi mending sabar daripada lari dari hadirat Tuhan. Saya mending sabar dungu aku seperti hewan di dekatmu, tapi aku tetap di dekatmu, kata pemazmur. Pahit rasanya menusuk-nusuk di dalam lumbungku, kata pemazmur itu. Tapi sekalipun aku tidak tahu, aku tetap di dekatmu. Binasalah orang yang meninggalkanmu tanpa alasan. Tapi aku suka dekat Tuhan. Sekalipun tak ada yang terjadi apa-apa, sekalipun tidak ada satu hal yang terjadi dalam hidupku, segala sesuatu seolah-olah tidak maju, aku tetap akan bersama denganmu. Itulah komitmen untuk tetap melekat pada Tuhan di dalam segala situasi. Apapun yang terjadi. God is still the better choice any time of the day. Dekat Tuhan tetap adalah pilihan yang lebih baik dalam segala perkara. Sekalipun kita gak punya pilihan apa-apa lagi, tetap pilihlah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kecewa. Salah satu salah satu hal yang diizinkan oleh anak-anak Tuhan yang lebih banyak merenggut nyawa ke neraka, itu namanya kecewa sama Tuhan. Lebih banyak itu. Hati-hati. Menurut saya malah setan tidak bisa apa-apa. Peperangan rohani, penganiayaan malah membuat orang Kristen sungguh-sungguh. Tapi kecewa karena ekspektasinya tidak terpenuhi. Itu lebih banyak memisahkan seorang Kristen dari Allahnya. Seorang manusia dari penebusnya. Saya mau ajak kita untuk bisa melihat ini. Coba lihat yang terjadi sama Musa, kasihan benar dia. Dia tolong itu orang Israel. Pada ayat 25 dikatakan, pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi. Kali ini bukan bully, tapi berkelahi sesama saudara. Lalu Musa berusaha mendamaikan mereka, katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapa kamu saling menganiaya? Gak ada yang salah loh. Pernah gak Anda tulis sesuatu di sosial media, biasa gak ada maksud apa-apa, wah bumerang balik ke Anda. Gini loh ya, kita harus bisa menerima dulu di dalam hati ini kalau kita mau menang perang dalam hidup ini. Tak semua orang akan sepikiran dengan Anda. Terimalah itu dulu. You cannot please everybody. If you live to please everybody, then you haven't lived. You're a dead person. Kalau Anda hidup untuk menyenangkan semua orang, Anda belum hidup. Karena Anda sudah mati. Karena orang gitu sudah dijajah spiritnya dan sudah meninggal dunia. Terimalah dulu di dalam hatimu, engkau dan aku tidak bisa menyenangkan semua orang. Memuaskan setiap orang. Janganlah menganggap apa jikalau seseorang salah mengerti kita. Jikalau ada orang yang pandangannya miring tentang kita, gak suka sama kita, Anda tidak perlu menjelaskan. Jelaskan saja kepada orang-orang itu jikalau mereka berhubungan denganmu. Dalam keluarga harus ada komunikasi. Di dalam teamwork, dalam sebuah pekerjaan, kalau ada seseorang pikirannya gimana terhadap Anda, kalau Anda tidak luruskan. Bagaimana sebuah kerajaan kalau terpencar-pencar, tercerai-berai, bisa bertahan. Tapi kalau cuma secara random, siapa yang gak suka dengan Anda, janganlah hilang damai sejahtera. Itu biasa. Bukan hanya public figure, siapa saja, malah justru public figure itu lebih menter. Karena sudah biasa anginnya besar itu gak gampang masuk angin. Tapi kalau kita gak terlatih, sekalipun kita tinggal di goa, tiba-tiba ada macan lewat, macannya buang muka, kita bisa hilang damai sejahtera rasanya. Kenapa lu? Kenapa? Apakah saya sudah tidak lagi menggodamu sebagai makanan siangmu? Apa yang salah dengan aku? Gak perlu begitu. Orang happy itu. Saya pernah ajarkan waktu di kebaktian umum di Galatia. Bahagia adalah pilihan. Orang happy itu definisinya gampang. Happy itu murah. Gak perlu buktikan apa-apa. You're happy already. You don't need to prove nothing to nobody. You don't need to prove nothing. You don't need to prove anything to anybody. That's happy. Gak perlu buktikan apa-apa. Saya gak perlu buktikan apa-apa sama siapa-siapa. Bener. God knows my heart. He knows his servants by names. I belong to him and I will go back to him someday. Through dust and ashes, my spirit will fly to him. Jadi jangan sampai kita itu mengambil langkah bela diri,
maupun membenci. Dua-dua itu merugi. Gak usah dua-duanya. Peace saja, damai saja di hati. Tuhan mengerti. Musa di sini, dia menyangka bahwa orang-orang Israel itu akan sehati sepikir dengan dia, bahkan akan membela dia, bahkan akan menyukai dia. Jangan pernah salah sangka. Apa yang Anda sangka tidak sentuh. Gini loh, jangan sangka orang lain menyangka Anda seperti yang Anda sangka, mereka sangka. Jangan sangka, jangan pernah sangka, sekalipun Anda sudah presentasi, Anda sudah berbuat amal, Anda sudah menjadi seperti suatu titisan Mother Teresa, Anda sudah lakukan semua yang bisa, Anda sudah cuci kaki orang-orang yang kena kusta, Anda sudah lakukan semuanya, buah-buah roh Anda sudah gak bisa disangkali, buah pelayanan Anda, orang mati bangkit di depan Anda. Masih akan ada orang yang tidak bisa melihat Anda seperti yang Anda ingin dilihat. Masih ada. Dan itu termasuk di tempat kerjamu, di keluargamu. Kita bisa gumun setelah itu berkata, kok bisa orang itu mikir gitu ya tentang aku ya? Dari mana dapat ide seperti itu? Karena itu saya tadi katakan, jangan sangka orang lain akan menyangka Anda seperti yang Anda sangka mereka sangka. Jangan pernah drop your expectation. So you'll have room for His vision. Drop your expectation on men, so you can have room for God and His vision. Letakkan ekspektasimu terhadap manusia agar Anda punya ruang untuk visi Allah. Letakkan ekspektasimu terhadap manusia, turunkan secara drastis sampai ke titik normal. Normalnya Tuhan maksudnya. Bukan normalnya dunia yang narsis. Turunkan secara drastis. Agar Anda punya ruang bagi Allah dan bagi visinya dalam kehidupan Anda. Amin, amin, amin. Musa ini kasihan. Dia sangka dia akan disukai. Ayat 27. Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa. Malah terjadi roh penolakan. Dan berkata, siapa yang angkat kamu menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Malah dimarahi. Wow. Dan kali ini, tertusuk di hati Musa. Kena dia. Kena dia. Kena. Dia kena. Dia kena. Padahal Musa waktu itu tidak tahu. Dia seharusnya bisa melihat. Orang itu bukan punya isu terhadap dirinya. Orang itu punya isu di dalam dirinya. Orang itu dikatakan di ayat 27. Orang yang berbuat salah. Ini yang disebut di dalam perjanjian baru. Janganlah, kalau engkau tumpang tangan dengan orang lain, tumpanglah tangan, tapi jangan terseret dalam kesalahan mereka. Kebanyakan orang itu jadi salah. Dia adalah second hand smoker. Seorang yang berbuat salah, tetapi bukan secara langsung, tapi tertular kesalahan orang lain. Salah melahirkan salah. Karena itu kita perlu punya tembok pertahanan dari Tuhan. Yaitu rasa aman di dalam Roh Kudus. Kebanyakan orang itu ketika contohnya ada satu orang ya. Kalau lagi marah-marah terhadap Anda. Dia betul-betul killing karakter Anda. Percayalah. Anda jangan lihat dia sebagai penyerang. Belajar, saya pun belajar kok. Semakin tinggi orang di bawah orang, di bawah Tuhan maksudnya, akan atau posisinya, tidak tentu dari Tuhan, pokoknya semakin orang dibawa di dalam public view, pasti semakin besar anginnya. Saya pun belajar apa yang saya khotbahkan. Lihat orang siapapun juga tidak sepikiran dengan Anda. Jangan sebagai penyerang, don't take it personally. Orang itu mungkin mereka juga adalah korban. Paham maksud saya? Saya kalau lihat orang bete, mungkin di rumah dia digebukin istrinya. Keluar, gebukin tukang parkir. Jangan lihat dia sebagai penyerang. Dan ini bisa terjadi di dalam toko kita, pekerjaan kita. Sekelilingku tidak sepikir dengan aku. It's okay. It's a privilege. It's a place of loneliness. Where God will not leave you alone.
Di mana kita sendirian, Allah justru tidak akan membiarkan kita sendirian. It's a place of privilege. Orang itu sekarang tuh beli posisi privilege. Gak percaya, lounge itu harus beli. Kalau enggak harus naik kelas tertentu baru bisa masuk ke lounge. Orang itu kepingin di dalam perjalanannya terbang itu maunya tidur sendirian yang flat sekalian. Gak mau kanan kiri bicara dengan passengers yang lain. Yang kelas tengah aja gak cukup, mau kelas yang satu. Yang mau satu kamar sendiri, sekarang di pesawat makan ada yang namanya suite. Bayangin, orang itu beli untuk lonely. Beli. Kita dikasih cuma-cuma. Dengan tidak didukung oleh orang-orang sekitar kita. Terimalah sebagai berkat, Bapak Ibu Saudara. Itu tempat hadirat Allah. Come on. Oh haleluya, saya gak ngerti. Anda ini ngerti gak yang saya ngomongkan ini ya? Gak tahu responnya gimana. Saya sekarang kok khotbah ini ngerasa lonely sekali gitu loh. Gak ada tepuk tangan itu. Oh my goodness. Oh I love preaching. You want to know why? It's the place where I talk and God talk and we talk at the same time. Ayo kita lihat jangan sebagai suatu malapetaka. Allah belum kelar. Lihat itu sebagai satu cat tambahan. Ya Tuhan, suatu hari aku akan jadi Yusuf yang akan memberkati mereka. Gimana mereka tahu kasih-Mu kalau mereka tidak mengasihi aku dulu? Bagaimana mereka bisa mengenal kasih-Mu kalau mereka tidak mengasihi aku dulu? Ngerti maksud saya? Mereka harus tidak mengasihi aku dulu, baru nanti aku bisa tunjukkan apa kasih itu. Aku jadiin tumbal. Mending tumbalkan untuk Tuhan. Apa-apa, itu namanya perjanjian. Yesaya 43. Aku membuatmu menjadi perjanjian. Mu itu singular, bukan plural, bukan majemuk, tapi tunggal. Aku membuatmu jadi perjanjian dari seluruh bangsa, til satu Israel saja. Dikepung 5 negara ketika berdiri tahun 48. Yom Kippur, 6-day war. Tapi bagaimana dunia bisa tahu kalau ada Allah Israel, kalau mereka gak disendiriin dulu? Kepung aku. Supaya nanti ketika engkau angkat aku, kepung aku sekarang. Ketika engkau angkat aku, mereka akan melihat kau, melihat Tuhan dalam hidupku. Kepung aku. Come on, bring it on. Legacy is created in the most lonely place. Ordinary is created everywhere else. Bapak Ibu Saudara, saya mau kita tekankan. You and I have to be tough. Toughnya Tuhan. Harus kuat dalam iman, dalam pelayanan, dalam everything. Ini prinsip kehidupan. Ini nafas iman kita. Saya ajari di sini Musa itu enggak gampang, tapi dia kena itu, just kena. Dan ketika dia kena itulah dia ikut salah. Saya kadang-kadang belajar untuk kalau baca firman itu belajar untuk mempertanyakan. Tuhan itu bisa pakai pertanyaan kita loh ya untuk bicara sama kita, untuk mengajari kita. Jangan pernah malu bertanya. Orang yang malu bertanya sesat di jalan. Yang malu bertanya sama Tuhan tak akan belajar terlalu banyak. Saya tanya sama Tuhan, Musa ini sebenarnya memang kau kehendaki lari atau enggak? Setelah gitu kan Musa lari. Iya kan? Musa habis itu lari. Musa ini sebenarnya kau kehendaki lari atau enggak? Kan Alkitab diam dalam hal itu. Tidak ada tidak ada afirmatif, suatu kepastian apa itu kehendak Tuhan atau tidak. Mengizinkan kita untuk mengimajinasikan dulu. Sebenarnya Tuhan kehendaki enggak ya si Musa itu lari. Waktu dia disindir gitu kan dia ketakutan. Aku dilaporkan nanti aku dikhianati. Bagaimana jikalau Musa tidak lari? Masihkah bisa dia menjadi pembebas Israel? Oh bisa. Bisa Bapak Ibu Saudara. Tidak pernah ada perkataan Tuhan suruh Musa lari dari Mesir. Dia lari karena dia terpanah di hati. Dan butuh 40 tahun cabut panah itu. Don't run. Face it. Mungkin masih perlu waktu karena Tuhan belum kelar. Ketika Tuhan melukis sesuatu, harus ada suatu proses menunggu. Saya mengerti itu. Tetapi tetap jangan lari. Meskipun butuh waktu, tetap jangan lari. Jadi saya hanya sedikit berspekulasi. Suatu perenungan firman lewat imajinasi. Apakah sebenarnya Musa lari itu kehendak Tuhan yang paling sempurna bagi dirinya? I don't know. I can say yes, I can say no. Maybe yes, maybe no.
Tapi yang pasti ayat 29. Disinilah yang disebut dengan niat baik menjadi bencana. Dan Tuhan belum kelar dengan Musa. Untungnya Musa tidak tutup pintu total. Ayat 29, mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakan 2 orang anak laki-laki. Ayat 29 itu interesting, menarik sekali. Dikatakan mendengar perkataan itu, larilah Musa. Kita tahu lari itu apa ya, lari. Hidup sebagai pendatang. Kata pendatang di situ sebenarnya sebagai buronan. Dia hidup sebagai buron, gak enak loh itu. Pernahkah Anda menemukan diri Anda suatu hari begitu apes sekali? Anda bertanya kenapa hal ini terjadi? Anda akhirnya dan saya berada di posisi lebih buruk daripada orang yang kita ingin tolong. Anda ingin menolong, membela, tapi akhirnya berakhir lebih buruk daripada orang yang Anda ingin tolong dan bela. Musa mau tolong budak, dia jadi buron. Dia bela seorang kuli, dia lari kalau nggak dipukuli. Paling nggak kuli itu dikasih makan di Mesir. Bawang prei, bawang merah, bawang putih. Musa dengan lapar dia pergi ke Midian tuh nggak makan. Bayangin, pernahkah Anda merasa, kenapa hidupku gini ya? Aku udah atur loh ya, udah bayar perpuluhan. Aku sudah melayani di gereja. Aku sudah jadi family man bagi keluarga saya. Kenapa? Kalau terjadi seperti itu, tetaplah jadi family man. Tetaplah melayani di gereja. Tetaplah bayar perpuluhan. Tapi kalau nggak dari income gimana? Dari expense kalau income tidak ada. Kalau perusahaan kita tuh minus nggak karuan. Kita bosnya sendiri nggak ambil gaji. Ya mungkin ambil gaji sedikit pas-pasan tapi nggak ada dividen lagi. Mana bisa dividen? Kembaliin uang ke bank aja nggak karuan. Tutup bunga aja nggak bisa, apalagi tutup pokoknya. Dari expense Anda. Irit-iritan nggak beli baju baru. Tapi dari makanan, beli beras, beli sayur, beli ini. Dari uang sekolah, listrik, air, semuanya. Totalin, iman nih, 10% dari expense itu. Aku tetap harus kasih, aku tidak boleh berhenti jadi seorang tither. Memberi perpuluhan, nggak boleh. Karena mending saya tetap daripada saya lari. Ingat Yefta yang saya ajarkan kemarin. Saya tidak boleh lari, diusir satu hal, lari adalah pilihan saya sendiri. Tidak boleh. Mending saya tidak lari. Saya akan tetap gigih. Saya nggak boleh lari. Meskipun tidak tentu setelah Anda begitu, Anda akan tiba-tiba mujizat berbalik semua. Nggak tentu selalu instan seketika. Jadi saya mau beritahu, kadang-kadang kita menemukan diri kita dalam keadaan lebih parah daripada orang yang kita mau tolong tadinya. Sekalipun demikian, tetaplah menolong. Tetaplah menolong. Tetaplah menolong. Anda tidak bisa tolong segede dulu, gak apa-apa. Tetap menolong, tak ada dana, daya pun jadi. Jangan jadi orang egois, pahit, marah sekali. Tapi keluar sana, aku sekarang bukan bos seperti dulu, aku udah bangkrut. Tapi aku masih punya 2 tangan. Kelihatan satu orang ibu bawa makanan, bawa belanjaan, jatuh semuanya apelnya, jatuh semua sayurnya, pergi ke sana. Jangan berkata, gua pahit, lu jatuh gitu, tahu rasa sama-sama pahit saja di dunia. Orang kalau udah pahit kan kepinginnya lihat orang pahit itu enak. Gua ada teman. Sama-sama sengsara, mau masuk neraka, ayo boyongan. Jangan begitu. Jiwa tetap harus manis. Ketika tidak ada lagi yang bisa kita persembahkan, tangan kaki masih bergerak seperti bayi tadi. Lari ke ibu itu. Bu, saya ambilin. Jalan. Waktu dia jalan menangislah berkata, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku. Jiwa dan rajaku kocek sudah gak ada. Sebab tak ku miliki dolar maupun ringgit yang cukup berarti ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku dengan ambil belanjanya ibu itu. Pakailah hidupku, ingat aku perbuatan tadi. Bukan ngutangimu tapi ingatlah padaku. Bangkitkan aku sekali lagi, agar aku melayanimu seumur hidupku. Jangan pernah tinggalkan. Stay in the goodness of the Lord. Amin. Sekelilingku bisa pahit. Kepahitan
Itu status. Itu bukan perbuatan. Itu status. Aku boleh pahit, aku dungu, tapi seperti hewan aku tetap dekat denganmu. Sekelilingmu bisa pahit, aku pilih, kata Yusuf di penjara, tetap manis. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ini bisa berpacu dalam melodi. Buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Saya senang lagu ini karena ketika semuanya pahit, gak ada lagi apa-apa, Yesus tetap manis tuh, gak pernah berubah rasa. Satu-satunya yang bisa membuat hidup saya tetap manis adalah punya Yesus kalau saya tidak punya apa-apa. Amin Bapak Ibu Saudara. Tangkap ini. This is the way of the Lord, my people, my friends, God's people. This is the way of the Lord. This is the way of the kingdom. Mau tahu? Ada ayat yang berkata, lebarlah jalan ke neraka, sempit jalan ke surga. Jalan ini saya sekarang jelaskan alamatnya ke Anda lewat pengajaran ini. Sadarkah Anda sedang saya arahkan ke jalan sempit itu. Tapi jalan itu jalan kemuliaan. Sebab Tuhan belum kelar. Jangan hakimi dia sekarang. Berani lihat di kaca dan katakan pada dirimu sendiri, hey Philip, jangan hakimi Philip. Jangan hakimi, adili hidupmu sendiri. Hai Philip. Nah, Tuhan belum kelar sama Philip. Berani bicara sendiri di kaca. Gak usah takut, Anda tetap tidak gila kok. Katakan pada jiwamu, hai jiwaku pujilah Tuhan, tenang teduh dalam hadiratnya Tuhan. Segalanya akan indah pada waktunya. Amin. Tak ajak lihat ya sekarang ya. Ayat 30. Dan sesudah 40 tahun, sesudah 40 tahun. Siapapun disuruh nunggu 40 tahun apapun, pasti sudah tutup buku. Sudah tutup buku. Tapi tidak bagi Tuhan yang satu harinya sama dengan 1000 tahun di dunia. Tidak bagi Tuhan. Tidak bagi Tuhan. Coba saya jelaskan sedikit ya. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gunung Sinai. Di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Tuhan memunculkan diri, memperkenalkan siapa dia kepada Musa. Ayat 31, Musa heran tentang penglihatan itu. Dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Ini bicara tentang encounter atau perjumpaannya. Kita lihat ayat 33. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ayat 34. Wah, luar biasa. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar keluh kesah mereka. Dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Ketika Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa 40 tahun kemudian, di dalam sebuah penglihatan, datanglah suara Tuhan berkata, akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Tuhan suruh dia tanggalkan sepatunya. Dengan kata lain Tuhan berkata, Musa, aku belum selesai dengan kamu, kenapa kamu tutup buku? Aku belum selesai, kenapa kamu sudah menyerah? Tanggalkan sepatu, punya makna signifikan, luar biasa. Orang ketika menanggalkan sepatu, zaman itu berarti siap kerja. Biasanya seorang gembala udah mau pulang ke rumah. Sehingga ada pepatah, until the cows go home. Seorang gembala ketika membawa hewan ternakannya mau pulang ke rumah, dia pasang kembali sepatunya. Dia nggak leha-leha, nggak leha-leha dengan cagah, tidak pakai sepatu atau alas kaki sama sekali. Dia mau pulang. Ini sudah dalam perjalanannya pulang rumah. Musa membawa domba-domba ternak kambingnya mertuanya, si Yitro di Midian. Dia mau bawa pulang. Tuhan bilang, ngapain kamu mau pulang? Why retire so soon? Kenapa mau pensiun muda dan dini? Kenapa melemparkan kain putih? Menyerah sudah. Let's call the match off. Selesai pertandingannya, usai, aku gak mau main lagi. Tuhan tidak bicara tentang dia mau pulang ke rumah mertuanya. Dia pulang bawa domba kambingnya. Tuhan bicara lebih dalam dengan itu. Memakai kejadian dia mau pulang pukul 5 itu. Gak tahu pukul berapa lah ya. Tapi dia kan butuh perjalanan tuh. Supaya gak gelap. Supaya gak ada serigala.
untuk bawa semua ternaknya kembali ke kandang. Tuhan pakai kejadian itu untuk bicara sama dia sebagai sebuah pesan. That's like your life. That's like your life. I'm going home. Bye-bye. Kenapa? Tuhan bilang, tanggalkan sandalmu. Nggak jadi pulang. 今天不回家. Disuruh copot sepatunya lagi. Itu bukan Tuhan suruh dia sembah. Tempat di mana kau berdiri itu kudus. Kudus itu artinya set apart, dipisahkan. Berarti ada misi Tuhan. Tidak pernah ada orang itu kudus dengan tinggal di gua, mandi 7 kali sehari, tidak kena wanita, sekalipun istrinya, tidak bicara sama siapa-siapa. Itu bukan suci dan kudus. Bukan. Itu kuper namanya, bukan kudus. Saudaranya tapi jauh. Kudus itu set apart. I've been made holy because of the mission God gave me. Yesaya kan demikian. Ketika Yesaya itu berkata, oh, aku adalah makhluk najis. Aku tinggal di antara orang najis. Tuhan bilang, aku berikan daripada mezbahku batu bara di tangan malaikat itu. Ketika mengena kepadamu, engkau sudah suci dan kudus. Siapa yang akan kuutus? Ini aku Tuhan, utuslah aku. Kudus tidak bisa dipisahkan dengan misi. Cannot. Siapa yang dia panggil, kata Tuhan lewat Paulus, dia sucikan, dia benarkan. Siapa benarkan, dia muliakan. Wow. Tuhan bilang, take off your sandals. Copot sandalmu itu. Kenapa? Apa itu mereknya? Kasogi, Nike? Copot semuanya. Nipu weja. You will go for me. You will go for me. You will go for me. Hari ini kamu tidak pulang. Belum selesai aku. Aku belum kelar kok. Kamu pulang duluan. Tak boleh itu. Bukankah aku Tuhan? Aku Tuhannya bukan Tuhanmu saja loh. Aku Tuhannya nenek moyangmu loh. Nenek moyangmu satu-satu gak pulang sebelum aku pulang. Sebelum aku sabat, mereka gak sabat. Sekalipun mereka sambat. Ni bu hui jia, ju bu hui jia. Tuhan tunjukkan kekudusannya. Luar biasa. Musa ngerti. Tuhan bilang, aku belum kelar Mus. Kenapa kok? Kenapa kok belum kelar? Kenapa Tuhan tunggu 40 tahun? Why so long? Why so long ah? Why so long? Kenapa lama? Nggak lama. Kita yang nunggu di sisi sini lama. Kalau kita harus perhatikan tentang waktu, semua indah pada waktunya itu kita harus bisa kadang-kadang mikirkan di sisi sananya waktu itu. Contohnya, semua indah pada waktunya kita harus bisa pengertian dong. Saya lebih gampang untuk meninggalkan keluarga saya pergi pelayanan daripada kalau istri saya sekali-kali harus pergi katakan ke Jakarta ada urusan apa ini atau gitu. Saya bisa miserable sekali. Saya tipe laki-laki dan saya tidak malu mengakui kalau ditinggal istri saya sekarang. Saya sungguh-sungguh gak tahu mau ngapain lagi. Bener loh, tidur bisa awal. Bangun bisa pagi. Anak-anak saya pun sudah tidur, cepat tidur. Tidur, mami kalau lagi pergi. Makanya saya bilang sama istri saya mohon sama dia. Tak bayar berapa saja, pakai uangmu. Kamu jangan pergi, aku aja yang pergi. Kalau saya pergi, gak kerasa waktu berjalan dengan cepat. Di Manado contohnya, Sulawesi for Jesus. Siang, malam, pagi, petang, Pak Mil ingat gak? Saya di tengah-tengah antara KKR segalanya malah ngajarin mereka semuanya. Cara khotbah, gembala-gembala dari Sabang Merauke kita pada ikut semua boyongan ke Manado. Mau spend time sama saya ajari mereka. Saya bicara ini, waktu berlalu. Pagi sudah langsung malam, malam udah langsung pagi. Kadang-kadang kita gak sempat mandi. Gak sempat juga. Ya, tapi saya begitu gak kerasa. Tiba-tiba yeay pulang. Sampai rumah, halo, saya kurang sensitif dan peka terhadap keluarga saya. Mereka saya tinggal 4 hari. Bagi saya kerasa kayak 4 menit. Bagi mereka kerasa kayak 4 bulan. Buktinya kalau saya ditinggal, saya kerasa begitu dan kerasa demikian. Waktu itu ada 2 sisi. Waktu kita, waktu Tuhan. Tolong pahami. Bagi Tuhan cepat. Tapi Tuhan yang ngerti dong. Enggak dong, kita yang harus ngerti dong. 1 hari Tuhan, 1000 tahun. Saya berkali-kali ngomong gini, pasti Anda pernah sekali-kali dengarkan. Saya beri lagi, saya untuk ingatkan. Saya pernah iseng pakai matematika kalkulator. Kalau 1 hari 24 jam di sorga, kalau memang ada jam dinding di sana,
disamakan dengan 1000 tahun, berarti 40 tahun sama dengan 1 jam di sana. Bisa ngerti maksud saya? Tuhan cuma nunggu 1 jam tok. 1 jam saja. Jangan tinggalkan Tuhan ketika Tuhan kembali. Loh, kembali lihat kita sudah makan makanan babi. Jadi anak bungsu yang lari dari rumah. Promosi bisa terjadi di menit kapanpun juga. Siapa bilang 40 tahun? Bisa 4 bulan. Pokoknya di sisi Tuhan cepat sekali Anda dan saya harus waspada. Bak pencuri dia datang. Bukan hanya kedatangan kedua kali, tapi promosi juga. Jadi dari sisi Tuhan itu cepat sekali saudara. Sangat lekas, tak terasa. Bagi Tuhan cuma 1 jam. Saya anaknya Taylor. Bapak saya punya Taylor Ginsa. Pada waktu saya masih kecil, saya bisa melihat jas-jas itu kenapa masih ada sisa-sisa benangnya. Sekarang malah justru jadi tren, ini ada sisa benangnya. Kalau dulu ini dicabuti. Ketika begitu kan namanya dipas dulu. Jadi langganan-langganan dulu datang lihat jasnya, saya ngeliatin tukang-tukang kita. Iya kok ini begini. Tukang kita. Saya bilang, jelek ya jasnya. Masa bilang jelek sendiri jasnya bikinan toko papa saya sendiri. Saya bilang kok jelek ya? Karena benangnya belum dicabut. Ketika dia sudah angguk-angguk, bagus sudah ya, beres ya, gak ada perubahan apa. Dalam waktu 1 jam, dia bisa menjadi jas layak dipajang. Kok bisa ya? Tapi memang jangan mengeluh. Hai customer, hai klien, halo pelanggan. Ketika Anda pakai jas yang masih kelihatan benang-benangnya, biarin saja, itu cuma butuh 1 jam kelar semua kok. Mengerti maksud saya? Semua yang kita hadapi sekarang yang seolah-olah belum sempurna, itu cuma benang. Tuhan cuma tinggal tarik, srit, selesai. Tapi yang Tuhan tidak bisa tarik gini kalau kita memberontak. Dan kita masuk dalam masalah yang tidak perlu. Masalah yang kita timbulkan sendiri. Dan masalah itu akan membawa kuasa kegelapan dalam kehidupan kita. Ini lain lagi cerita. Ini bukan lagi faktor yang tidak bisa dikendalikan. Ini faktor yang kita pilih. Nah itu hati-hati. Don't mess things up when things are necessarily messy. Jangan kacaukan keadaan ketika keadaan memang sengaja sementara harus kacau apa adanya. Amin Bapak Ibu Saudara. 1 jam kelar, beres semuanya, jadi bagus jasnya. Jadi saya mau beritahu sama Anda juga, kalau itu cuma 1 jam. Saya sekarang kalau membesarkan anak ya, ini mumpung barusan ini anak apa namanya? Penyerahan anak. Saya punya pikiran itu dalam jamnya Tuhan. Waktu anak saya lahir, itu saya langsung mikir saya tuntun dia ke pelaminan. Bagi orang lain gak mikir demikian. Kalau Anda mau tiru saya silahkan. Itu membuat saya jadi ayah yang jauh lebih bijaksana. Ketika anak saya lahir yang pertama, itu saya langsung pikir nanti ada pria yang akan ambil tangannya dan saya akan susah untuk lepaskan. Saya pikir gitu. Karena itu saya berkata sama Tuhan, Tuhan di sini kelihatannya untuk sampai terjadi itu 20 tahun sekian. Tapi dari sisi Tuhan cuma setengah jam. Aku mau dari sisi Tuhan. Aku gak mau sia-siakan. Aku pulang ke rumah, taruh koran. Main sama mereka. Sampai rumah saya taruh. Yang gak selalu bisa kadang-kadang, tapi saya taruh cellphone saya. Main sama mereka. Bagi saya setengah jam lagi, anak-anak saya meninggalkan rumah. Half an hour, just half an hour. And time really flies. My babies are all grown. Anak-anak saya sudah berdiri cepat. Tapi ayah yang berpikir dari sisi jamnya kita. Dari sisi jamnya kita. Akan menganggap murah waktu dan kesempatan. Gampang, anakku masih kecil kok. Ketika pulang ke rumah, sudah umur 7. Pulang lagi, sudah umur 14. Tiba-tiba dia panggil kita, om atau uncle. Saya hidup tiap hari seolah-olah besok anak saya meninggalkan rumah. Saya nggak bisa tinggal sekamar, tinggal serumah dengan mereka lagi. I try to live. Semua indah pada waktunya itu juga ada artinya. Artinya, taruh dirimu di sepatu Tuhan. Taruh dirimu di sisi sebelah sana. Kalau di sini AM, taruh dirimu di PM. Bukan Philip Mantova, maksudnya PM. Taruh dirimu di PM. Kalau Anda di sini sekarang, taruh dirimu di dalam jam jet lag-nya Amerika.
Saya ini orang yang dengan iman hidup jet lag di dunia. Anak saya kecil, pikiran saya sudah mereka jadi besar. Pikiran saya mereka adalah presiden ini, presiden itu. Karena sekarang saya harus pakai setiap teachable moments, masa-masa muda diajar untuk saya masukkan tentang Kristus dalam kehidupan mereka dan nilai-nilai. Dari sejak kecil saya ajari mereka, jangan merokok. Saya ajarin sama mereka, jangan pacaran sama orang yang merokok. Jadi kalau sini ada yang merokok, cepat buang rokoknya, nggak akan payu di sini. Nggak akan laku. Saya beritahu dari kecil. Saya ajarin sama mereka. Kenapa yang begini tidak baik? Kenapa yang begitu buruk? Kenapa yang ini baik? Kenapa yang ini mulia? So saya sekarang sedang berdiri di depan orang yang badannya kecil. Tapi di waktu Tuhan, saya berdiri di depan presiden-presiden. Saya berdiri di depan presiden-presiden. Khusus untuk ini, anak saya rasa saya masih perlu bicara sedikit. Saya rasa ini bisa relevan buat kita yang umurnya punya anak-anak kecil. Kalau saya hati-hati ya, dalam hal ini saya harus hati-hati menaruh ekspektasi pada anak sendiri. Karena anak pendeta biasanya lebih susah. Andai kata tidak jadi seperti yang saya katakan, pasti jadinya lebih bagus dari itu. Andai kata di antara anak-anak saya ada yang jadi pendeta nanti suatu hari. Hari ini terus terang saya sudah melihat mereka sebagai begitu. Saya harus ajari mereka dari sekarang gimana melayani Tuhan. Di depanku seolah-olah anak masih berumur, tak ada satu digabung umurnya, masih belum ada umur saya sekarang. Dengarannya tua sekali ya. Ya kan? 13, 10, 23, belum ada. Tapi di depan saya setiap hari ini kacamata papa. Saya ajak Anda untuk punya kacamata demikian. Saya melihat anak saya sekarang sudah umur 40. Saya harus siapkan mereka dari umur 14. Dari umur 14, 4 tahun, dari umur 4 bulan. Saya harus siapkan mereka. Saya hitung mundur. Saya lihat dulu garis besarnya Tuhan. Saya lihat dulu hasil akhirnya. Saya tarik mundur. Bekerja sama dengan Tuhan dalam pekerjaan yang belum kelar. Saya ajak khotbah begini, saya rasa bagi saya sendiri untuk mengucapkannya perlu perenungan dalam sekali. Karena dalam hati saya dalam ini, saya coba keluarin minyak ini. Ini minyak kan dari dalam ya, dibor. Saya minta Anda pulang nanti, Anda renungkan pelan-pelan. Roh Kudus akan beritahu kepada Anda apa yang harus Anda lakukan. Amin Bapak Ibu Saudara. Allah belum kelar. Jangan pernah menaruh dirimu di sisinya waktumu. Semua indah pada waktunya, bukan di sisi waktumu. Di sisi waktunya PM-nya Tuhan. Semua indah pada waktunya Tuhan. Kalau Anda bisa berada dulu di posisi waktunya Tuhan, hidup Anda akan jadi indah. Karena Anda akan hitung ke belakang dan persiapan. Kalau Anda taruh di sisi Anda akan kehilangan rancangan Allah. Tapi kalau Anda taruh di sisi Tuhan, semua indah pada waktunya. Dengan kata lain, pada waktunya, semua hidup Anda sekarang dari waktunya Tuhan itu sampai sekarang ditarik, semuanya akan indah. Saya jadi punya pengertian yang tidak lumrah tentang semua indah pada waktunya. Tuhan memberi saya perenungan. Saya berkata, wow, this is blowing my mind. Oh God, never thought of it this way. Dan Tuhan memperbaharui pikiran saya sehingga keputusan saya sekarang dipengaruhi oleh kepercayaan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan belum kelar. Tuhan belum kelar. Ayat 34, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku. Musa hari itu mendengarkan suara Tuhan. Bukan hanya akulah Tuhan, tanggalkan sepatumu. Tapi dia berkata, aku memperhatikan kesengsaraan umatku. Musa bisa marah. Musa bilang, bagaimana dengan kesengsaraan aku kalau anak kecil? How about me? Tuhan bilang, hai Moses, kalau engkau mau berjalan dalam rencanaku, kau dan aku harus sepakat dulu bahwa the world doesn't center around you. Dunia tidak berputar pada porosmu. Hai Moses, halo Musa, kamu penting. Tapi ada kepentingan lebih besar daripada kepentinganmu. Kalau kamu mau bisa melihat itu dengan aku bisa memakaimu sekarang. Hai Musa, Tuhan berkata sama dia, kamu mungkin merasa di sisimu 40 tahun kamu sengsara. Di sisi aku hanyalah, bukan berarti Tuhan kurang peka kalau bicara gini, enggak, dia tuh orangnya kurang care gitu loh ya. Orangnya itu cuek, enggak bisa simpatik atau empati dengan kesengsaraan kita, tidak.
Kalau Anda suruh Tuhan cuman mau ajak Tuhan curhat, Anda gak akan kemana-mana di dalam rencananya. Anda harus belajar mencocokkan pikiran Anda dengan Tuhan, bukan sebaliknya Kristus suruh cocok dengan pikiran kita. Ketika kita cocokkan pikiran kita dengan Tuhan, baru semuanya indah. Tuhan bilang sama Musa, Musa, aku tahu kamu sengsara 40 tahun. Tapi kamu tahu bagi aku, itu cuma 1 jam. Kamu lihat sengsara itu persiapan bagi aku. Tapi Tuhan, aku kehilangan ini dan itu. Tapi Tuhan bilang, coba lihat rencana yang lebih besar. Dunia tidak berputar pada poros yang namanya Musa. The world doesn't center around you. When you agree with me, Tuhan bilang, call me. I will use you. When you agree with me, call me. Waktu kau bisa sepakat dengan aku, telepon aku ya Musa, aku akan pakai kamu. Untungnya Musa menjawab, ya Tuhan, ini aku. Bapak Ibu Saudara, Musa akhirnya dia bisa selesaikan apa yang tidak kelar ketika dia menangkap isi hati Tuhan. Kuncinya untuk maju dan melaju dalam rencana Tuhan masuk kepada fase berikutnya itu mudah. Selain menunggu waktu Tuhan adalah menangkap isi hatinya. Ketika kita menangkap isi hatinya, kita mendapatkan satu berkat, yaitu waktu yang dihemat. Saya minta sama Tuhan, jangan sia-siakan hidupku ya Bapa. Pakailah hidupku untuk kemuliaan namamu. Ketika kita bisa menangkap isi hati Tuhan dalam hidup kita, tidak garansi kita langsung keluar dari masalah. Tapi saya garansi pasti lebih cepat daripada yang seharusnya. There will be a quickening of the Holy Spirit. Akan ada quickening. Akan ada suatu percepatan dari Roh Kudus. Lalu Tuhan berkata di ayat 35 ketika Musa menyerahkan hatinya. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Ayat 35 itu saya senang sekali, dalam bahasa Inggris berkata, this same Moses. Di dalam bahasa Indonesia Musa ini kan, yang saling melengkapi ya, yang Musa yang ini mana lagi. Tapi dalam bahasa Inggrisnya, this same Moses. Itu Tuhan itu kelihatan suaranya, you're finally ready. Musa setelah 1 jam, jamnya sorga, you're finally ready. My servant is finally ready. Hambaku akhirnya siap. Tuhan tunggu sampai maturity kedewasaan dimulai dari menangkap isi hati. Karena itu Tuhan merindukan pengenalan, bukan korban bakaran. Nggak garansi orang datang ke gereja dengar khotbah langsung mature kalau tidak ada keputusan hati. Yep. I want to mature. Nggak ada garansi. Anda baca Alkitab setiap hari, saya baca tiap hari. Tanya keluarga saya, Anda akan langsung bertumbuh dewasa kalau Anda tidak mengambil keputusan, aku mau bertumbuh dari sini. Tuhan berkata, this same Moses, Musa yang sama ini. Tuhan langsung melihat, akhirnya kau siap. Oh Tuhan seperti bergirang, akhirnya hambaku siap. Hambaku siap. Tuhan berkata, akhirnya aku menunggu 1 jam tidak sia-sia. Musa di dalam hati, jam 1 jam 40 tahun. 40 tahun. Udahlah, sekalipun saya ninggalkan 4 hari, waktu saya pulang saya disambut kok sama istri dan anak-anak saya. Papa pulang. Mereka tidak berkata, 4 hari menyebalkan tanpamu. Udahlah, Tuhan bisa pulangnya dengan senang. Yeay, Papa pulang, sambut. Yes, use me Lord. Yes me Lord. Seperti Yusuf, dia kasih nama anaknya pun pengalaman itu. Anaknya satu persatu kasih nama. Tuhan membuatku lupa kesengsaraanku ketika aku Perdana Menteri sekarang. Oh, mulai hari ini saya ajak Anda untuk bisa tukar balik dengan Tuhan ya. Coba lihat AMPM-nya Tuhan. Maka beberapa orang diselamatkan dari satu wabah namanya kecewa. Jangan. Eman. Sayang. Allah belum kelar. Jangan coret kanvasmu. Jangan jual. Dijual sekarang gak ada harganya. Belum berbentuk singa. Nanti singa Yehuda akan muncul dari cerita hidupmu. Jangan sekarang. Sabar. Jangan dicoret, jangan marah lalu dirobek. Apa ini? Jangan begitu. Jangan gitu, hidupku ini loh. Apa ini? Hidupku ini apa ini? Jangan begitu. Tunggu dulu. Anda tidak bisa lihat. Ujungnya tes itu jadi testimoni. Ujungnya. Wait. Saya ngomong begini pasti ada orang
You're about to give up on God. Saya merasa di sini ada orang-orang yang mau give up on God. Beberapa lagi nggak seberani itu. Ada beberapa orang lagi mau, bukan hanya mau menyerah deh sama Tuhan. Bukan, menyerah sama diri sendiri. Ada beberapa di sini waktu saya bicara gini, tiba-tiba Roh Kudus bicara. Itu loh. Hubungan, mungkin di sini ada yang dulu pernah putus, tapi sampai sekarang dua-dua masih single, belum pacaran. Tuhan ingatkan kembali. Itu loh, perbaiki. Ya dulu, belum kelar tuh. Jadi, minggu depan diberkati Ko Victor. Cepet banget. Mungkin di sini ada beberapa hal yang sudah Anda give up. Anda, sudah. Orang itu udah, bocai. Diajak gereja gak mau sekali. Mungkin habis ini Tuhan bilang, coba lagi. Where you fail before you're gonna succeed this time. This same Moses, Musa yang sama ini. Di mana kau gagal dulu Musa? Coba lagi tabur sekarang di sebelah kanan. Kau akan dapat ikan. Semalam-malaman Tuhan, 40 tahun. Coba sekarang, lihat. You are ready. I am ready too. Kamu siap, aku juga siap. Tebar. Di mana kamu gagal, sekarang kamu coba lagi. Akan berhasil. This same Moses, Tuhan tidak pilih Musa yang lain. Coba. Di mana kamu dulu tidak bisa breakthrough, lihat lagi. Jangan pindah-pindah. Tempat yang sama. Tempat yang sama. Beberapa orang di sini meninggalkan PAW. Kecewa. Balik. Tapi dengan hati baru. Tinggalkan kepahitanmu. Coba lagi kali ini. Allah akan membentukmu dan kau akan jadi. Come on. Tapi kalau yang nyanyinya sumbang jangan terus audisi. Udah move on. Pergi ke kreatif, nari aja daripada nyanyi. Coba lagi. Ada pekerjaan tertentu Anda sudah mau give up. Saya tahu. Sudah Anda give up, sudah Anda tutup. No, kembali lagi. Raise it up to life. Resurrected. Bangkitkan itu. Go again. Kali ini kamu akan berhasil. Saya mendengarkan suara profetik Tuhan berbicara. Kali ini akan berhasil. Kali ini, this time. Kali ini akan berhasil. Aku sudah coba punya anak. Cepat habis ini doa berkat, cepat pulang. Bikin satu. Kali ini Tuhan akan mengingatmu. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. The same Moses. Tuhan bilang, Tuhan kau gak punya kandidat lain dah. Tuhan tuh kehabisan sumber daya manusia ya. Kehabisan SDM tuh guys. Enggak, Tuhan itu setia. The same Moses. I don't have any other Moses. Gak punya Musa yang lain. Cuman ada satu stoknya. Yaitu cuma dia. Tuhan cuma punya ada satu stok Anda. Yaitu Anda. Tuhan akan mencoba lagi dengan Anda. Terakhir. Musa ini diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat. Tuhan akan berhenti. Sampai Anda menjadi pengaruh Tuhan di dalam dunia ini. Menjadi pemimpin penyelamat. Itu bujangan kepemimpinan. Seperti tadi itu siapa itu yang tadi di film itu bagus. Si Aren. Siapa namanya? Ren tadi itu yang bosnya bangkrut. Staff, sekalipun dia staff bukan bos. Saya beritahu pengaruh tidak ada hubungannya dengan posisi. Anda bisa di posisinya berpengaruh. Pengaruh itu pilihan hati. Tuhan tidak akan berhenti sampai setiap anak-anaknya masuk ke dalam posisi yang namanya. Dengar baik-baik, ini panggilan kita semua. Apapun profesi kita, bos atau staff. Seperti orang tadi itu ilustrasi yang indah. Dia bisa jadi pengaruh terhadap bosnya. Dan promosi itu bonus dari Tuhan. Saya beritahu. Tuhan memanggil kita semua pada satu namanya. The place of significance. Itu bukan position. Itu bukan leadership. It is influence. Tuhan akan selesai, akan menggunakan semua catmu untuk membawamu menjadi sebuah pengaruh yang tiada dunianya sejak dunia dijadikan. Hanya engkau di duniamu yang bisa menjadi pengaruh seperti itu. Tuhan akan kelarkan apa yang dia mulai. Dia yang memulai sesuatu akan mengakhirinya dengan sangat baik, menyempurnakannya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Ku tahu rencanamu, sama-sama angkat tangan. Indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rencanamu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Sekali lagi, ku tahu rencanamu. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu
percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Sekali lagi, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Disorai. Engkau telah berfirman. Jangan cabut firman itu aja. Beri masa depan, beriku masa depan, damai sejahtera. Angkat tanganmu, panggil wajah Bapamu di surga. Jangan malu, jangan ragu. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rencanamu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik. Ku tahu rencanamu, ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rencanamu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang dengan cepat saja, dengan membawa barang pribadi, Anda sudah tahu altar call akan terjadi. Dengan cepat saja orang-orang yang berkata, itu aku sudah hampir menyerah dengan Tuhan atau dengan diri sendiri, atau menyerah ada sesuatu yang sudah mati, entah itu hubungan atau pekerjaan atau apapun juga. Aku mau hari ini percaya, aku mau mencoba lagi. Aku tahu kali ini mujizat akan terjadi. Maju ke depan sekarang, kita akan berdoa bagi Anda. Sambil lagu ini dinyanyikan, Roh Kudus akan turun di depan sini dengan indahnya melayani. Maju ke sini sekarang, siapapun di antara Anda yang merasa begitu, yang merasa perlu. Now, come on. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rencanamu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu rencanamu, ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rencanamu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik. Oh, Rama Maya Sana Maya Sana Maya
yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu, ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rencanamu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu. Sekali lagi, terakhir kali. Ku tahu rencanamu, ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rencanamu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Yang percaya beri tepuk tangan sorak-sorai bagi yang Maha Kuasa Yesus Kristus namanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya.